Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekitar tahun 2040-an Indonesia akan mendapatkan, kata orang, bonus demografi, yakni kondisi lebih banyaknya usia bekerja daripada orang tua dan anak-anak. Kondisi ini sebetulnya merupakan sebuah peluang yang kalau kita mampu men-setting mulai sekarang, mampu mempersiapkan dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk generasi ke depan, maka bonus demografi akan membawa keberkahan, akan membawa kebangkitan. Tetapi sebaliknya, banyaknya angkatan kerja, banyaknya generasi muda yang lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak di masa depan, ketika tidak kita setting dengan baik saat ini, tidak kita berikan perlakuan yang islami, tentu bonus demografi hanyalah sebuah bencana. Kerusakan akan semakin meningkat jika tidak kita antisipasi mulai sekarang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terus apa yang mestinya kita persiapkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana Rasulullah mempersiapkan generasi terbaik umat ini, generasi para sahabat, generasi tabi'in. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dikatakan, "Manahala walidun waladahu afdala min adabin hasan." Tidaklah seorang tua memberikan sesuatu yang lebih afdal kepada anak-anaknya daripada pendidikan yang baik. Maka pendidikan, bagaimana mengajar mereka, mendidik generasi muda ini merupakan modal utama dan langkah paling strategis ketika kita ingin membangkitkan generasi ke depan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hanya saja pendidikan seperti apa yang mesti kita bisa upayakan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi generasi muda saat ini. Banyak geng-geng motor, tawuran, mudah sekali membunuh orang, mudah sekali melakukan perzinaan, obat-obatan terlarang, aborsi. Ada sesuatu yang mesti perlu kita benahi di dalam pendidikan ini. Maka Rasulullah SAW ketika mendidik umat, maka beliau yang pertama kali dipersiapkan adalah tentang bagaimana membentuk kepribadian Islam, membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bisa kita perhatikan bagaimana anak-anak kita, para siswa, sholat mereka bagaimana. Sudahkah mereka itu belajar agama dengan benar? Berapa persen yang mereka pelajari? Perhatian mereka seperti apa? Dan ketika agama sudah dipelajari, bagaimana pengamalannya? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa saja yang tidak menjaga dirinya, menjaga perilakunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ilmu bisa diperoleh tinggi, setinggi-tingginya, bahkan guru besar, tetapi perilaku bisa kita lihat. Ada yang dengan jabatannya dia melecehkan mahasiswi yang konsultasi kepadanya. Ada yang kemudian melakukan pelecehan seksual kepada santri bahkan. Ilmu tidak menjamin sesuatu kecuali jika dibarengi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang pertama mesti ditanamkan setelah akidah Islam, setelah keimanan, yang ini penting untuk senantiasa diperhatikan adalah bagaimana menanamkan adab yang baik. Afdhala min adabin hasan, kata Rasulullah, lebih utama daripada adab yang baik. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini pula yang mestinya kita wariskan ke generasi ke depan. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Madza tarakta li abnaika ya Umar?" Apa yang engkau tinggalkan, engkau wariskan untuk anak-anak engkau, wahai Umar? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, kepala negara, yang walaupun dalam 3 tahun saja beliau berkuasa itu bisa menyebarkan kemakmuran, keadilan,
Tapi ketika beliau ditanya, karena yang bertanya ini melihat hartanya tidak banyak, apa yang engkau wariskan untuk anak-anak engkau? Maka jawab beliau, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. In kanu shalihin, fallahu ta'ala yatawallas shalihin. Jika anak-anakku tersebut, ya, jika mereka itu orang-orang soleh, maka Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh itu, akan membantu mereka dan menolong mereka. Wa in kanu ghaira dzalik falan atruk ma yu'inuhum ala ma'siyatillahi ta'ala. Tetapi ketika mereka tidak orang-orang soleh, bukan orang soleh, maka aku tidak meninggalkan banyak harta untuk membantu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini mestinya peninggalan terbaik satu generasi ke generasi berikutnya adalah mempersiapkan adab ketakwaan dan tentu keilmuan mereka. Di sisi lain, kehidupan dunia ini juga memerlukan yang namanya keterampilan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk dalam urusan dunia menguasai teknologi. Beliau memerintahkan sahabat untuk mengajari anak-anak teknik misalnya berenang, berkuda. Mengutus para sahabat untuk belajar ke daerah Syam, belajar membuat alat pelontar yakni manjanik, membuat alat yang namanya dabbabah. Menyuruh untuk belajar bagaimana supaya manusia bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita perhatian, kalau tidak kepada generasi berikutnya, minimal kepada anak-anak kita. Perhatikan ketakwaan mereka. Di atas ketakwaan inilah baru kemudian dibangun keterampilan sains dan teknologi. Mudah-mudahan Allah jadikan generasi ke depan generasi yang lebih baik, generasi yang membangkitkan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin.